Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian yang berbahagia, beberapa waktu yang lalu salah seorang ustaz menyampaikan kepada saya satu riwayat dari seorang sahabat yang bernama Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan bahwasannya kami ketika masih remaja menjelang balik kami belajar iman. Ta'allamna al-iman bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ta'allamna al-iman qabla al-Qur'an. Kami belajar keimanan sebelum belajar Al-Quran. Kemudian kami belajar Al-Quran, maka bertambahlah keimanan kami dengan sebab belajar Al-Quran. Riwayat ini di ucapan Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah dan dimuat dalam kitab Sahih Ibnu Majah. Dari sini kita mendapatkan pelajaran bahwa sebelum mempelajari Al-Quran, mempelajari membacanya, menghafalnya, memahami isinya, perlu kita ini memenuhi atau mengisi hati kita ini dengan keimanan terlebih dahulu, sehingga nanti ketika kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran akan semakin lagi bertambah lagi keimanan kita. Kita mengeluhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan kegersangan hati kita, di mana kita membaca Al-Quran kurang untuk berkesan. Hati kita kurang lembut. Tetapi kita tidak putus asa untuk berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah melembutkan hati kita, merahmati kita dengan Al-Quran, dan agar Allah menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita, sebagai rahmat dan memberikan keberkahan, karena Al-Quran ini juga penuh keberkahan. Kita harus berjuang terus melawan hawa nafsu kita agar kita terus menerus membaca Al-Quran. Harus mempunyai moto tiada hari tanpa Al-Quran. Dan kita tingkatkan juga dari bacaan kita, kemampuan membacanya, dan juga dari jumlah ayat yang kita baca, kita pertambah terus untuk setiap harinya. Jangan sampai, artinya dalam setahun kita tidak khatam Al-Quran. Bahkan termasuk yang minimal sekali, kalau kita hendaknya menghatamkan Al-Quran itu 1 bulan sekali. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka menghatamkan Al-Quran ada yang 3 hari, ada yang 1 pekan, ada yang 10 hari. Dalam 1 khatam itu 30 juz itu dalam 10 hari. Kemudian para sahabat pula ketika mendengar ayat Al-Quran, mereka langsung berkesan dan bersegera untuk mempraktekkan.
dan tidak menyikapinya dengan sikap-sikap yang kurang ajar, sikap-sikap yang meremehkan dan memperolok-olok Al-Quran, bahkan sampai mengejek Allah Subhanahu wa ta'ala, na'udzubillah, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Yahudi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kisah sahabat yang bernama Abu Dahdah radhiyallahu anhu dan istri beliau. Dalam satu hadis atau Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwa Ibnu Abi Hatim menyampaikan, telah menceritakan kepada kami Al-Hasan Ibnu Arafah, telah menceritakan kepada kami Khalaf Ibnu Khalifah dari Humaid Al-A'raj, dari Abdullah Ibnu Al-Harith, dari Abdullah bin Mas'ud, yang menceritakan bahwa ketika ayat berikut diturunkan, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 200, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyampaikan, ketika maka Rasulullah SAW mengulurkan tangannya kepada Abu Dahdah. Lalu Abu Dahdah berkata, sesungguhnya aku meminjamkan kepada Rabbku kebun milikku. Perawi melanjutkan kisahnya bahwa kebun milik Abu Dahdah ini terdapat di dalamnya 45. Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau memanggil istrinya dari luar kebun, tidak masuk lagi ke dalam kebun, ya, tapi memanggil istrinya dari luar kebun. Kisah yang lebih jelas lagi dikisahkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Imam Ahmad berkata, telah menceritakan kepada kami Hasan, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Salamah dari Thabit Al-Bunani dari Anas. Ada seseorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, si fulan memiliki pohon kurma yang tumbuh di kebunku yang aku tinggali. Tolonglah perintahkan kepada dia agar memberikannya kepadaku, sehingga aku bisa bertempat tinggal di kebunku itu. Para ahli sejarah menceritakan ada dua orang Ansar berselisih. Mereka saling bertetangga. Satu anak muda, ayahnya sudah meninggal dunia, memiliki kebun, tetapi ada satu pohon kurma itu yang masuk ke kebun dia, ya. Bisa jadi pohon berikut tanahnya, bisa jadi, ya. Sedangkan anak muda ini ingin membuat pagar yang terhalang dengan adanya satu pohon ini. Jadi dia meminta kepada tetangganya untuk memberikan pohon itu kepadanya, tetapi tetangganya tidak mau. Maka anak muda ini datang kepada Rasulullah SAW mengadukan, meminta kepada Rasulullah SAW supaya memerintahkan tetangganya memberikan pohon korma yang satu tadi untuk dia. Nabi SAW memanggil tetangganya tadi, dan Nabi SAW memberikan saran, solusi untuk tetangganya tadi yang memiliki satu pohon tadi untuk diberikan kepada anak muda tadi. Maka Nabi SAW berkata kepada si fulan, berikan saja pohonmu dan bagimu pohon di jannah. Kalau kamu memberikan satu pohon ini kepada tetanggamu, Allah akan memberikan untukmu satu pohon di jannah.
Tetangganya tadi yang memiliki satu pohon itu menolak. Tidak ya Rasulullah, saya tidak akan memberikan pohonku ini untuk dia. Sebagian orang bertanya-tanya, siapa itu yang tidak mau memberikan pohon, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadanya untuk memberikan pohon tadi untuk anak muda tadi. Apakah dia orang munafik? Apakah orang Yahudi? Ternyata para ulama meneliti lagi riwayat tersebut dan menyampaikan bahwa pemilik pohon tadi bukan Yahudi dan bukan orang munafik, tapi Muslim. Hanya saja Rasulullah SAW ketika memerintahkan kepada dia untuk memberikan, menyedekahkan pohon kurma yang satu tadi, bukan sebagai suatu perintah dari Nabi Muhammad SAW yang wajib diikuti, tetapi Nabi SAW memberikan saran saja sebagai satu bentuk solusi yang boleh diterima dan boleh juga tidak. Tetapi Nabi SAW memberikan motivasi, kalau kamu berikan pohon itu, bagimu pohon di jannah. Artinya pemiliknya juga tadi yang memberikan akan masuk jannah tentunya. Bukan hanya pohonnya saja yang dimiliki, tentu pemiliknya masuk jannah. Tetapi pemilik pohon tadi punya pertimbangan lain, dia tidak mau menyerahkan pohon tadi, gitu ya. Itu hak-hak dia, gitu ya. Walaupun tadi sebenarnya kesempatan ini, peluang untuk masuk jannah dengan menyedekahkan satu pohon tadi, disia-siakan oleh dia, gitu ya. Ini juga menunjukkan sahabat juga bertingkat-tingkat kualitas keimanannya, kualitas amal solehnya. Kita tidak bisa mencela beliau. Dan ternyata juga beliau sendiri dengan bertambahnya ilmu, bertambahnya umur, bertambahnya waktu, semakin baik keislamannya. Yang tadi tidak mau memberi tadi, gitu ya. Ini juga menunjukkan manusia berproses. Tidak bisa kita melihat dari masa lalunya saja. Seseorang bisa berubah. Kemudian Abu Dahdah radhiyallahu anhu ini mendengarkan dialog antara Nabi SAW dengan orang tersebut. Maka Abu Dahdah mendatangi pemilik pohon tadi yang menolak memberikan kepada anak muda tadi. Dia berkata, tukarlah pohonmu yang satu ini dengan kebun saya. Saya mau tukar. Saya dapatkan pohon ini yang satu dan kamu mendapatkan kebun saya. Kebunnya berisi 600 pohon kurma. Berikut tanahnya. Bayangkan, tentu ini tawaran yang menggiurkan. Pemilik satu pohon tadi menerima, mau ditukar, kan? Lalu Abu Dahdah mendatangi Nabi SAW, wahai Rasulullah, telah kutukar pohon kurmanya dengan kebunku. Ya. Lalu Abu Dahdah memberikan satu pohon tadi untuk anak muda tadi, yang dia minta kepada Rasulullah SAW supaya satu pohon itu diberikan kepadanya, karena dia ingin membuat pagar dan supaya dia bisa juga tinggal di dalam pohon tadi tidak terganggu. Ya. Rasulullah SAW bersabda, berapa banyak pohon kurma yang Abu Dahdah nikmati di surga kelak. Artinya Abu Dahdah mendapatkan ganti dengan banyak pohon kurma yang berbuah di surga. Rasulullah SAW mengucapkannya berulang kali.
Anas radhiyallahu anhu berkata, kontan Abu Dahdah mendatangi istrinya dengan berujar, "Wahai Ummu Dahdah, keluarlah dari kebun ini. Aku telah menukarnya dengan pohon korma di jannah." Ummu Dahdah lantas berkomentar, "Beruntunglah perdagangan Abu Dahdah. Beruntunglah perdagangan Abu Dahdah. Beruntunglah perdagangan Abu Dahdah." Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini hafizahullah, seorang ulama dari Mesir, berkomentar ketika berceramah tentang kisah ini istri Abu Dahdah luar biasa. Dia tidak menyalahkan suaminya. "Mengapa engkau bersedekah dengan kebunmu tidak musyawarah dulu dengan saya?" misalnya. Dia tidak menegur suaminya, menyalahkan suaminya, "Mengapa engkau berikan semua 600 pohon kurma ini? Kenapa tidak separuh saja 300? Yang 300-nya akan bermanfaat nanti kelak untuk kita, untuk masa depan anak-anak kita." Sama sekali istri Abu Dahdah tidak berkata yang demikian, tetapi justru mendukung apa yang dilakukan suaminya untuk menginfakkan di jalan Allah ini dalam rangka menyelesaikan dua orang yang berselisih, dalam rangka untuk mendapatkan juga pohon di jannah, dan tentunya dia akan mendapatkan jannah juga. Ini kesempatan tidak disia-siakan oleh Abu Dahdah radhiyallahu anhu, karena kesempatan terkadang tidak datang dua kali. Lalu tadi istrinya juga luar biasa, punya semangat yang sama, yaitu orientasinya adalah akhirat. Bahkan dalam riwayat Profesor Dr. Raghib As-Sirjani, ahli sejarah dari Mesir, mengatakan dalam riwayat lain, Ummu Dahdah segera membawa anaknya dari luar kebun tadi untuk keluar kebun, dari dalam kebun untuk keluar kebun, dan di tangan anaknya masih ada beberapa butir korma yang hendak dimakan oleh ibunya tadi, diambil dan dibuangnya ke dalam kebun tadi, karena ini sudah bukan milik Abu Dahdah lagi. Padahal kalau si ibu ini izin kepada orang yang tadi sudah ditukar kebunnya tadi, minta ini korma saya bawa ya untuk dimakan, tentu akan diizinkan. Tetapi di sini sifat warok, kehati-hatian, khawatir melakukan suatu tindakan yang bukan haknya, maka dia takut, maka dia buang ke dalam kebun yang nanti insya Allah akan dimakan oleh pemilik kebun tadi. Artinya mereka segera keluar dari kebun tersebut. Kemudian pelajaran yang bisa kita petik, atau sebentar, hadis tersebut tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban, dan dimuat dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah nomor 2964. Ya. Kalau kita perhatikan juga kisah tadi ya, Abu Dahdah radhiyallahu anhu menginginkan untuk menyelesaikan permasalahan antara dua orang tadi. Yang satu minta supaya pohon itu diberikan, yang satu tidak mau, gitu kan? Supaya keduanya sama-sama merasa untung semua, tidak ada yang merasa dirugikan, maka Abu Dahdah yang berkorban supaya dua orang ini benar-benar bisa senang semuanya. Padahal dua orang ini bukan dari keluarga Abu Dahdah, bukan kakaknya, bukan adiknya, bukan ponakannya, bukan orang tuanya, bukan sepupunya, gitu ya, tapi orang lain.
Beliau bersemangat untuk bisa menyelesaikan dua orang ini sama-sama senang, sama-sama merasa untung, tidak ada yang merasa dirugikan. Dia berkorban. Maka alangkah indahnya jika setiap muslim juga punya semangat untuk mengalah dan berkorban apabila terjadi perselisihan di antara keluarga yang berkenaan dengan masalah materi, dengan masalah uang, dengan masalah aset. Mungkin pekan lalu kita sudah mendengarkan tentang masalah warathah, faraid, warisan gitu ya. Yang terkadang bisa saja di antara anggota keluarga misalnya sulit untuk bisa menerima kesepakatan-kesepakatan, terutama bukan masalah tidak mau tunduk pada aturan Allah, tidak, tetapi dalam teknis tentang jumlah aset, nilai aset itu dimusyawarahkan, yang terkadang tidak ada titik temu. Maka di sini ditunggu orang yang berlomba-lomba untuk bersegera berbuat kebaikan dengan mengalah dalam rangka supaya pihak lain bisa setuju, dia berkorban. Tapi insya Allah ketika dia mengalah tersebut akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nilai yang tidak sedikit, insya Allah. Apakah mengalah dia menerima lebih sedikit, atau bahkan mungkin mengalah ada orang lain yang mau berkorban dengan memberi lebih banyak misalnya. Ini sekedar contoh yang bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari di masa sekarang ini dengan melihat kisah sahabat Abu Dahdah radhiyallahu anhu. Kemudian dalam ayat Al-Quran tentang masalah memberikan pinjaman kepada Allah itu sering kita baca ya. Tadi diantaranya di surat Al-Baqarah ayat 245. Ada lagi di surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid surat ke-57 ayat 11. Allah berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim." Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia. Juga bisa kita buka juga di surat At-Taghabun ayat 17. Allah berfirman, "In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifahu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim." Dan jika kalian meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipat gandakan balasan untuk kalian dan mengampuni kalian, dan Allah Maha mensyukuri, Maha penyantun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata meminjamkan kepada Allah. Siapa yang mau meminjamkan kepada Allah? Padahal harta yang kita miliki sekarang ini hakikatnya milik Allah. Kita hanya diamanati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi betapa mulianya, betapa agungnya Allah membahasakan siapa yang mau meminjamkan kepada Allah. Dan maknanya, dari makna siapa yang mau meminjamkan kepada Allah, artinya Allah pasti akan melunasi, akan membayar, dan akan membalas kebaikan yang kita lakukan. Apa sih yang namanya meminjamkan di jalan Allah ini, kepada Allah ini? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, para ulama ada yang mengatakan yang meminjamkan kepada Allah ini memberikan nafkah kepada anak dan istri.
Ada lagi yang mengatakan membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk perjuangan Islam, untuk jihad fisabilillah. Lalu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan yang lebih benar makna ayat ini bersifat umum. Apa saja harta yang kita belanjakan, yang kita infakkan di jalan kebaikan, termasuk ke dalam meminjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbuat kebaikan apapun itu meminjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik termasuk memberi nafkah kepada anak dan istri, bersedekah untuk pembangunan masjid, bersedekah untuk pembangunan sekolah, membiayai orang lain sekolah misalnya, memberi kepada fakir miskin, kepada anak yatim, apa saja bentuknya itu berarti meminjamkan kepada Allah. Termasuk juga kita meminjamkan uang kepada saudara kita, gitu. Itu juga berbuat baik. Yang insya Allah semuanya ada hitungannya dari Allah Subhanahu wa taala, dan pasti Allah akan membalasnya. Terkadang keimanan kita lemah, kita merasa sudah banyak harta yang kita infakkan di jalan Allah, kok kita tidak merasakan uang itu kembali dengan berlipat-lipat, malah tambah sulit keadaan kita. Kita jangan sampai kemasukan setan untuk bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji pasti akan melipat gandakan dengan lipat ganda yang banyak, itu pasti. Pengertian lipat ganda yang banyak tidak mesti harus berupa materi lagi di dunia ini. Tidak harus. Yang jelas di akhirat pasti akan merasakan kalau kita ikhlas benar-benar berbuatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi umumnya, seringnya di dunia pun akan dibalas dengan materi yang berlipat-lipat. Tapi tidak mesti harus kontan sekarang juga kita berikan, besok langsung kita rasakan. Bisa juga dirasakannya nanti setelah sekian tahun, sekian 10 tahun, bisa jadi. Atau kitanya tidak merasakan tapi dirasakan oleh anak keturunan kita, bisa juga seperti itu. Yang jelas seseorang yang berbuat baik, mengeluarkan hartanya di jalan Allah untuk kebaikan, dia akan merasakan kepuasan, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Yang ini jauh lebih mahal daripada kita mendapatkan materi. Tetapi terkadang kita tidak merasa, sehingga kita kurang bersyukur kepada Allah. Semuanya dinilai dengan materi. Saya sudah sekian banyak berbuat beribadah, sholat duha, sholat malam, doa, minta rezeki kok belum datang-datang. Padahal pengertian rezeki bukan hanya uang saja. Dan kalau kita sedang mendapatkan ujian-ujian pun, kita terus banyak beristighfar kepada Allah, terus mendekatkan diri kepada Allah, terus berbuat baik, yang kita pasti Allah akan memberikan jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan memberikan jalan keluar dan akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tapi butuh sabar, butuh husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, bahwa orang Yahudi ketika turun firman Allah, mereka malah memperolok-olok ayat Allah. Ketika turun surat Al-Baqarah 245 yang isinya siapakah yang akan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, Allah akan melipat gandakan dengan lipat ganda yang banyak. Orang Yahudi datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, kalau begitu Allah itu miskin, kamilah kaya, kami orang kaya dan Allah fakir miskin. Na'udzubillah min dzalik, ya, meledek, menghina Allah
dengan mengatakan Allah miskin dan kami kaya. Padahal Allah Maha Kaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 181, laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqq wa naqulu dzuqu adzabal hariq. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan sesungguhnya Allah itu miskin dan kami kaya. Kami akan mencatat perkataan mereka dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa hak, dan kami akan mengatakan kepada mereka, rasakanlah oleh kalian azab yang membakar. Jadi firman Allah yang mengatakan siapa yang mau meminjamkan kepada Allah, seolah-olah dipahaminya Allah butuh pinjaman, berarti Allah miskin. Na'udzubillah ya. Ini perbedaan orang yang tidak beriman ketika menerima ayat Al-Quran, mendengar yang dipahaminya oleh dia pemahaman-pemahaman yang salah, sehingga tidak menambah rasa takut kepada Allah, tidak menambah cinta kepada Allah, tapi malah menambah kufur kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Tetapi apabila hati kita bersih, hati kita benar, tunduk mengagungkan Allah, mudah-mudahan ketika mendengar ayat Al-Quran yang diterima adalah semakin bertambah iman kita, semakin bersemangat untuk melakukan amal-amal kebaikan. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan tentang surat Ali Imran ayat 181 bahwa Allah menyebutkan Allah murka kepada kaum Yahudi, yang pertama karena mereka mengatakan Allah miskin, dan yang kedua karena mereka membunuh para nabi. Tapi yang disebutkan adalah yang pertamanya itu tuduhan keji, tuduhan dusta bahwa Allah miskin. Maka perkataan ini lebih berbahaya dari perbuatan membunuh para nabi. Artinya jangan kita menyepelekan ucapan-ucapan yang tidak patut, bahkan ucapan-ucapan yang haram, tuduhan dusta tadi kepada Allah, kita juga harus hati-hati. Jangan mengira bahwa ini sih hanya orang Yahudi saja. Bisa saja terjadi pada diri kita, na'udzubillah min dzalik, tanpa kita sadari mengucapkan kata-kata yang membuat Allah murka, na'udzubillah. Ada seorang anak kecil dibawa oleh ayahnya naik mobil, kemudian ayah ini mendengar firman Allah surat Ali Imran 181. Anak kecil usia 7 tahun, orang Arab. Jadi dia paham isi dari ayat tersebut. Maka dia mengatakan, aneh abi, orang Yahudi ini. Mereka mengatakan Allah miskin, kami orang kaya. Siapa yang memberi kekayaan kepada mereka kalau bukan Allah? Ini anak kecil usia 7 tahun mengkanter ucapan orang Yahudi tadi. Emangnya dari siapa mereka dapat kekayaan tadi? Allah yang maha memberi rizki, yang memberikan kekayaan kepada mereka. Berani-beraninya menuduh Allah miskin. Na'udzubillah. Kalau hati sudah rusak, dia tidak menyadari apa yang diucapkan, apa yang diperbuatnya itu membuat murka Allah, tapi merasa bahwa dirinya adalah orang-orang pilihan Allah, orang yang menjalani kebenaran, sedangkan umat Islam tadi dianggap orang-orang yang dalam kesesatan. Na'udzubillah min dzalik. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga tausiah singkat tentang firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah 245, surat Al-Hadid ayat 11 dan surat At-Taghabun ayat 17, ditambah lagi surat Ali Imran 181, semoga menjadi memotivasi kita untuk bisa bersegera dalam kebaikan,
dan juga memotivasi kita untuk terus mendalami Al-Quran dan mengamalkannya, dan jangan sampai kita meniru sifat-sifat orang Yahudi dalam ucapan dan perbuatan mereka yang selalu membuat Allah murka, wal'iyadzubillah. Kalau masih ada waktu beberapa menit sebelum adzan, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Abu Dahdah radhiyallahu anhu wafat di tahun ketiga Hijriah setelah perang Uhud. Waktu perang Uhud mengalami luka, setelah pulang ke Madinah tidak lama kemudian beliau wafat. Ya. Membaca dari surat Al-Baqarah ayat 294. Misalkan di Jakarta ada bisa ada saudara pinjam, tapi yang dipinjam itu tidak punya, dan dia tanpa sepengetahuan saudara ini minjem orang lain untuk kebutuhan. Apakah hal tersebut juga dimaknai sama dengan yang mengucapkan pada demikian? Ya. Jadi tadi tentang surat Al-Baqarah 245, ada seseorang dalam keadaan kurang, butuh pinjaman. Dia telah meminjam kepada orang lain. Lalu ada saudaranya yang ingin melunasi, gitu. Jadi ada dua orang ini, si Fulan pinjam kepada si Fulan B. Ya, si A meminjam kepada B. Ya. Tapi si B ini tidak punya. Tidak punya. Punya. Ya. Tanpa sepengetahuan si A, dia pinjam lagi kepada orang lain. dia pinjam kepada si C. Oh ya. Untuk kebutuhan si A. Ya. Makanya Ya. Ya. Berarti si A itu pinjam kepada si B. Si B-nya sendiri sebenarnya dalam keadaan tidak punya, tetapi dia punya hati yang lembut. Dia sendiri pinjam kepada C. Gitu kan? Kepada C, yang uangnya itu nanti dipinjamkan kepada si A. Gitu. Ini bagaimana? Apakah termasuk melakukan perbuatan yaitu memberikan pinjaman kepada Allah, artinya berbuat kebaikan? Iya, kalau kita katakan dia telah berbuat baik sampai dia mau berkorban untuk meminjam, gitu kan? Hanya penting di sini dipertimbangkan, artinya ketika si B itu pinjam kepada si C, si B sendiri insya Allah punya uang yang akan dibayar kepada C, cuman uangnya belum cair. Artinya kemungkinan besar dalam waktu dekat atau sesuai kesepakatan itu akan dibayarkan. Misalkan si B pinjam kepada si C dalam jangka waktu sebulan. Dia sudah menghitung dalam waktu sebulan ini akan dibayarkan. Itu suatu hal yang baik. Atau si C-nya mengatakan boleh kapan saja ada keuangan bayar, boleh sesuai dengan kesepakatan. Tapi jangan sampai si B pinjam waktunya 1 bulan, tapi dianya sendiri tidak tahu dari mana, nggak punya uangnya. Dia berbuat baik, tapi satu sisi dia sendiri akhirnya bermasalah dengan si C. Si C menagih misalnya kan, dia tidak punya dan seterusnya, padahal sudah jatuh tempo. Ini yang perlu dipertimbangkan. Artinya jangan sampai kita menolong orang lain, tapi kitanya sendiri yang akhirnya tidak mengikuti kesepakatan bersama, yaitu untuk membayar.
Tapi niat utamanya adalah suatu perbuatan yang terpuji. Tapi saya katakan tadi, kalau dia sudah bisa untuk membayarnya kepada si C sesuai dengan kesepakatan, jangan kita mengandalkan si A janjinya 1 bulan, jadi kita bilang ke si C itu 1 bulan sesuai dengan janji si A. Ini tidak bisa digunakan, karena seringkali orang meminjam itu seringkali meleset gitu. Ya, ada lagi? Ya, silakan. Ya, ala kulli hal waktunya sudah habis. Barangkali bisa ditanyakan di waktu yang lain atau kepada ustadz yang lain. Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah memberkahi umur kita, ilmu kita, dan semoga Allah SWT menurunkan rahmatnya kepada kita dan menjadikan kita menjadi ahli Al-Quran yang senantiasa membaca Al-Quran siang dan malam dan mengambil manfaat dari Al-Quran tersebut. Dengan membaca dan mempelajarinya bertambah iman kita dan bertambah amal soleh kita, sehingga kita tetap istiqomah sampai akhir hayat. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.